Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh melewati satu minggu lagi bersama-sama dengan anugerah Tuhan. Mari kita percaya hari ini ketika kita mau ikut Tuhan aja, kita mau pasrah sama Tuhan, maka rencana-rencana baik Tuhan akan lebih mudah untuk kita jalani. Mari kita bersama-sama mengawalinya dengan pujian Kidung Jemaat 375. Kidung Jemaat 375 bait pertama kita pujikan 2 kali. Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Tuhan, kalau boleh kami ikut Tuhan seumur hidup kami, dan biarlah kesempatan itu boleh kami miliki ketika kami menjalani hari ini. Mari bersama-sama kami rindu Tuhan dengan seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan Genta Sabda ini. Kami mau menjalani kehidupan kami dengan percaya padamu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 29 ayat 38 sampai 46. Keluaran 29 ayat 38 sampai 46. Keluaran 29 ayat 38 sampai 46. Dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Bapak Saudara pasti pernah dengar ya cerita tentang anak elang yang dibesarkan oleh ibu ayam. Satu hari ada telur dari sangkar elang itu menggelinding dari puncak sebuah pohon, jatuh ke atas atap kandang ayam. Dari atap itu turun sampai masuk ke tempat pengeraman ibu ayam. Nah, ibu ayam nggak sadar bahwa itu ukurannya mungkin sebenarnya berbeda, tapi dipikir, oh ini telur saya. Diramin sampai waktunya tiba, telur itu pecah bersama dengan telur-telur yang lain. Ibu ayam melihat, oh agak berbeda ya satu ya, tapi mungkin anak saya yang ini spesial. Dia besarkan semuanya anak-anaknya, termasuk si anak elang tadi.
Nah, suatu kali ketika anak-anak ayam sedang bermain, mereka bertemu dengan ada seekor elang muda berkata kepada elang yang hidup bersama dengan ayam, elang, ngapain kamu sama ayam-ayam? Ayo terbang ke atas." Kemudian si elang yang hidup sama ayam, "Aku bukan elang, aku ayam. Aku gak bisa terbang nih, buktinya." Dia mengepakkan sayap yang memang lebih besar daripada saudara-saudara yang lain, karena memang dia bukan ayam. Dan elang itu hidup sebagai ayam seumur hidupnya. Nah, Bapak Saudara, di lingkungan apa kita hidup, seperti itu juga kita akan menjadi seseorang, karakter yang mungkin kita berbeda dengan di lingkungan kita, tapi ada hal-hal yang kita sama. Makanya kalau kita bergaul dengan ikan, kita akan menjadi ikan, bergaul dengan burung, kita akan jadi burung. Nah, lingkungan yang kudus juga, lingkungan yang sama ini juga dimiliki oleh umat Israel. Tuhan ingin supaya orang Israel tuh punya lingkungan yang kudus. Mulai dari jubah keimaman, pembangunan tenda, sampai cara pembakaran korban bakaran, itu diatur sedemikian rupa supaya orang Israel tuh hidup di tengah-tengah kebiasaan-kebiasaan kudus. Orang Israel dibiasakan untuk hidup beribadah, dibiasakan hidup untuk berserah kepada Tuhan, sehingga lingkungan yang dibangun itu adalah lingkungan yang baik dan kudus. Bukti bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Ketika umat menjadi kudus berarti bukan karena mereka bisa, tetapi justru membuktikan bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka, sehingga menjadi kudus itu bukan pilihan lagi, tapi keharusan, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Saudara, kita juga dalam hidup ini diundang nih hari ini. Kita belajar untuk menyadari di lingkungan apa kita tumbuh itu, sehingga gereja itu harusnya menjadi satu rumah kedua kita. Supaya apa? Supaya kita juga jadi kudus. Boleh bergaul dengan yang lain, boleh punya komunitas yang lain, boleh, tapi lingkungan gereja itu juga penting sekali. Kenapa? Supaya kita bertumbuh. Aku bisa baca firman sendiri kok. Aku cukup ke gereja hari Minggu, sisanya aku baca firman sendiri di rumah. Nah, itu. Jadi bersekutu itu penting sekali, bertemu dengan orang gereja, teman-teman gereja, supaya kita tadi bersama-sama ketularan kebaikannya. Dan melakukan hal baik kalau bersama-sama akan jauh lebih mudah daripada sendirian. Sehingga Bapak Saudara, kalau kita rindu menjadi kudus, bergaulah dengan orang-orang yang kudus. Kita ingin jadi baik, bergaulah dengan orang-orang baik. Supaya hari ini kita boleh mencerminkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari orang Israel yang diajar untuk hidup di tengah-tengah kekudusan. Mulai dari kemah suci, mulai dari para imam, mulai dari pakaian, mulai dari korban bakaran. Tuhan, kami rindu, mungkin kami tidak seperti mereka lagi, tidak punya kemah suci, tidak punya korban bakaran, tapi kami menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk terus hidup dalam kekudusan. Kami rindu terus bergaul dengan orang-orang gereja, kami rindu bergaul dengan orang-orang baik, agar kebaikan dan kekudusan itu menular kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, ajarkan kami belajar bijak untuk memilih, untuk bergaul, dan juga untuk hidup kudus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.